saya Dewi Naila Almahira. Saya dari SDN 3 Negeri 2. Kali ini saya akan mereview buku dengan metode dongeng. Dongeng ini berjudul Aryo Menang. Penciptanya Susan Susandiasi. Dahulu kala, tepatnya di Pulau Madura, terdapatlah sebuah daerah yang pada saat itu subur dan makmur. Hutannya sangat lebat, ladang-ladang padinya pun selalu menguning. Di sana tinggallah seorang pemuda pengembara yang tampan bernama Aryo Menak. Aryo Menak sedang berada di dalam hutan. Saat di tengah perjalanan, ia merasa badannya mulai lelah. Ia berpikir untuk beristirahat sejenak. Sungguh melelahkan perjalananku hari ini. Sebaiknya aku beristirahat sejenak. Sepertinya tempat ini cukup nyaman dan indah. Ia pun mulai tertidur, dan pada saat terbangun, ia melihat cahaya bulan purnama. Wow, ternyata bulan purnama sungguh indah. Terdengar suara berisik di dekat danau. Aryo Menak pun melihat dan mengintip. Terlihat ada 7 bidadari yang sedang bermain di danau. Apakah mereka benar-benar bidadari? Andai saja aku bisa menikah dengan salah satu dari ke-7 bidadari itu. Dengan sangat berhati-hati, Aryo Menak mulai mendekati tempat di mana para bidadari itu menyimpan selendangnya. Dengan cepat, Aryo Menak menyimpan salah satu selendangnya itu. Setelah mendapatkan selendang itu, Aryo Menak menyimpannya. Lalu ia berkata, "Akan kudapatkan seorang bidadari yang akan menjadi istriku kelak. Akan kusimpan selendang ini baik-baik." Kemudian ia melihat lagi ke arah danau. Namun betapa terkejutnya ia ketika melihat hanya ada 1 bidadari saja yang tertinggal. Loh, kemana para bidadari cantik tadi? Kenapa hanya tinggal 1 orang? Tanyanya heran. Ia melihat bidadari itu sedang menangis di dekat danau. Ia pun segera mendekatinya. Kemudian ia memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai Dinda, kalau boleh tahu, siapakah Dinda ini sebenarnya? Mengapa engkau menangis?" Dengan perasaan pilu bercampur sedih, akhirnya bidadari itu mulai berbicara. "Aku sedih karena ditinggalkan seorang diri oleh kakak-kakakku ke negeri kayangan." "Sungguh malang nasibmu, Dinda," ujar Aryo Menak. "Aku tak tahu harus tinggal di mana. Aku mau membawamu ke desa untuk tinggal bersama ibu dan bapak Bendon. Apakah kau mau?" "Iya, aku mau, karena aku tak tahu harus tinggal di mana." "Kalau boleh tahu, namamu siapa?" "Namaku Meswari." "Kalau namaku Aryo Menak." Hari pun sudah mulai malam. Mereka pulang ke desa dan tidak lupa mengantarkan Meswari. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Mereka sudah saling mencintai. Aryo Menak berniat untuk menyunting Meswari. Ia pun datang ke rumah ibu dan bapak Bendon. Singkat cerita, mereka pun menikah dan mempunyai seorang anak. Meswari mempunyai kelebihan. Ia memasak nasi dengan hanya 1 butir saja. Saat ia hendak keluar rumah, ia berpesan pada Aryo Menak untuk menjaga nasinya. Saat itu Aryo Menak merasa kepo. Akhirnya ia membuka panci yang berisi nasi itu. "Jadi selama ini istriku hanya memasak dengan 1 butir saja." Ia terkejut melihat nasinya belum matang. Ia berkata, "Oh Dewa Kayangan, mengapa ini harus terjadi? Apakah ada yang membuka panci nasi ini?" Tanyanya heran. Ia pun harus memasak nasi seperti layaknya istri biasanya. Tidak dengan menggunakan 1 butir, tapi dengan beberapa kaleng. Saat sedang asyik mengambil beras, ia melihat ada selendang berwarna ungu muda keemasan. Ia pun mengambilnya. "Oh Dewa, akhirnya selendangku ketemu juga." Ia bergegas keluar. Ia melihat ada pelangi. Di saat itulah ia harus berpisah. "Meswari, kau hendak kemana?" "Aku harus pergi, karena kebohonganmu selama ini sudah terbongkar." "Maafkan aku Meswari," tanya tanpa menghiraukan
Aryo menang, Meswari pun pergi ke arah danau. Dan pada saat itu, pelangi pun pudar. Penyesalan memang selalu berada di akhir cerita. Nasi sudah menjadi bubur, penyesalan Aryo menang sudah tak berguna. Dan pada saat itu, ia pun mulai memusuhi nasi. Kejamnya lagi, ia pun membakar lumbung padi. Sepertinya ia sudah muak dengan nasi. Demikian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.